Yo halo, kali ini ada konsol game dari Sony yang ukurannya itu kecil banget, tapi untuk game-gamenya masih keren. Ya, ini dia PlayStation Vita TV yang value pack. Jadi udah paket lengkap nih, ada stick DualShock 3 dan memori 8GB. Kalau dilihat dari tulisan-tulisannya ini kayaknya unit region Jepang ya. Mungkin konsol game ini nggak begitu populer kayak konsol Sony lainnya, karena ada beberapa alasan. Tapi itu yang bikin saya penasaran juga. Oh ya, ini saya belinya lewat shopping ya. Kondisinya second, harganya 1,8 jutaan. Memang harganya lumayan, tapi tahan dulu nih mendang-mendingnya. Jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada mesin konsol gamenya. Ditaruh dulu ya. Lanjut ada controller atau sticknya. Terus ada kabel HDMI to HDMI. Dapat adaptornya 5V 2A. Ada kabel powernya, model gepeng gini, butuh converter lagi ya. Dan ada kabel mini USB, ini buat ngecas atau pairing sticknya. Terus dapat kertas-kertas nih, ada voucher game 6-in-1, tapi kayaknya udah kadaluarsa. Dan ada semacam petunjuk penggunaannya yang berbahasa Jepang sama Inggris. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari Sony PS Vita TV yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk wujudnya itu kayak gini, warnanya putih, kayak PS4 yang pernah saya bahas ya. Dan bahannya ini plastik berfinishing doff. Di bagian depannya ini ada logo PS, di sisi kanannya ada tulisan Sony dan lampu indikator, di sisi atasnya ada slot buat cartridge atau gamenya, di sisi kirinya rame banget nih, ada tombol power, slot memori, dan ini udah dapet ya yang kapasitas 8GB. By the way, untuk model memorinya ini khusus buat PS Vita ya, dan setahu saya harganya lumayan mahal. Terus ada lubang USB, HDMI, Ethernet atau LAN, dan power. Kalau di sisi bawahnya ini nggak ada apa-apa, sedangkan di bagian belakangnya ini ada tulisan Sony PlayStation Vita TV dengan model VTE 1006, dan ada keterangan nomor serialnya. Kalau lihat nomor serial sama boxnya sih masih sama nih. Untuk unitnya ini kelihatan cukup simple ya, dan bobotnya ini ringan. Dimensinya ini emang kecil, kalau dibandingkan semacam TV box ini lebih kecil, tapi kalau TV stick ini lebih besar ya. Oh iya, untuk sticknya itu kayak gini, sama kayak stick PS3, kondisinya udah agak dekil-dekil gitulah, wajar barang second, warnanya putih pula. Tapi kalau untuk tombol-tombolnya ya masih lumayan lah, dan harusnya sih ini original ya, sesuai keterangan penjualnya. By the way, kalau dibandingin sama sticknya aja ini lebih kecil mesinnya loh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari PS Vita TV. Ya, memang secara tampilannya kurang lebih masih sama kayak PS Vita Portable yang biasa atau yang slim. Karena sesuai namanya, PS Vita TV ini memang masih keluarga dari PS Vita, tapi dengan model home konsolnya, bukan portable ya. Jadi butuh media seperti TV dan dicolok ke listrik. Untuk unit yang saya beli ini udah pakai CFW ya, atau hand. Ini versi sistem softwarenya kedetek 3.65, dan untuk memorinya dari yang 8GB itu sisa sekitar 300MB, karena udah diisi beberapa aplikasi homebrew, emulator, dan game-game PS Vita-nya. Oke, coba dulu gas main game.
Secara performanya ini masih oke, sama kayak PS Vita ya, karena dari segi sistem dan speknya itu keduanya sama. Untuk media game yang dimainkan juga masih sama, bisa fisik berupa cartridge maupun download secara digital di PlayStation Store. Secara grafik gamenya menurut saya di atas PS2 atau PSP, mendekati PS3 lah, tapi nggak di atasnya atau sebanding. Walau begitu, masih kerasa bagus kok, apalagi untuk seukuran konsol game sekecil ini. Dan enaknya, kita bisa nikmatin game-game PS Vita lebih puas di layar yang lebih besar, dengan resolusi yang bisa di-upscale ke 1080i, dan dengan controller bawaan yang lebih nyaman tentunya. By the way, selain bisa pakai DS3, kita juga bisa pakai DS4 atau stick untuk PS4 ya di PS Vita TV ini. Tinggal hubungin aja lewat Bluetooth-nya. Terus buat yang nanya, apakah bisa buat main berdua atau multiplayer? Jawabannya bisa ya. Selain itu, untuk fitur remote play PS4 di PS Vita TV ini juga ada. Jadi buat yang punya PS4 dan punya banyak TV, terus pengen main di ruangan atau lantai yang berbeda, nggak perlu gotong-gotong lagi PS4-nya, tinggal dari PS Vita TV ini aja. Nah, walaupun game dan medianya sama dengan PS Vita Portable, ternyata nggak semua game PS Vita bisa dimainkan di versi TV ini. Karena ada beberapa komponen yang nggak ada di PlayStation Vita TV. Contohnya kayak kamera atau giroskop. Jadi poin minus ya di PS Vita TV ini. Tapi tenang, karena PS Vita TV ini udah pakai CFW dan udah banyak juga homebrew maupun plugin-nya, jadi kita bisa ngakalin atau oprek-oprek. Misalnya kayak game yang nggak bisa dimainin, bisa pakai aplikasi whitelister biar bisa dimainin. Terus bisa remapping kontrolnya, bisa dapetin banyak game lewat PKGJ, bisa tambah storage pakai microSD lewat SD2 Vita, dan masih banyak hal-hal keren lainnya yang nggak ada secara bawaan. Tapi walaupun begitu, tetap aja nih, untuk game masih ada yang kurang kompatibel dari segi controller atau fitur lainnya. Ya lagi-lagi memang keterbatasan dari komponennya ya. Selain main game PS Vita, kita juga bisa mainin game-game PS1 ataupun PSP dengan grafik yang lebih bagus dibandingkan PSP yang dihubungkan ke TV, dan pastinya tetap lancar kok. Terus di sini juga ada emulator buat mainin game dari konsol lawas, macam Game Boy, Sega, NES, dan beberapa konsol lain yang sekiranya nggak begitu berat. Kalau untuk emulator game macam GameCube, Wii, Switch, PS2, apalagi PS3, ya tetap nggak bisa di PS Vita TV ini. Selain itu, ada beberapa game homebrew yang bisa dijalanin juga di versi TV ini, sama kayak di PS Vita Portable, macam GTA San Andreas, Bully, dan sebagainya. Ya sebenarnya masih lumayan nih bisa dijadiin game retro konsol, karena bisa mainin game-game retro dengan lancar, bahkan bisa main game PS Vita yang menurut saya grafiknya udah bagus. Dan untuk daya listrik yang dibutuhkan juga nggak gede-gede banget ya. PS Vita TV ini pertama dirilis sekitar tahun 2013, dan untuk harganya waktu itu di sekitar 1,5 sampai 2 jutaan rupiah. Untuk variannya itu ada yang value pack seperti yang dibahas ini, dan ada juga yang cuma dapat PS Vita TV-nya aja. Dari beberapa info, varian value pack ini untuk ngakalin penjualan yang kurang begitu baik. Jadi biar lebih menarik, dikasih memori, stick, dan beberapa bonus game bawaannya. Bahkan untuk harganya pernah mengalami pemangkasan yang lumayan.
Ya memang keluarga PS Vita itu penjualannya nggak sebagus konsol Sony yang lain. Nah, kalau PS Vita yang portable-nya aja kurang begitu bagus penjualannya, apalagi yang versi TV ini, yang beberapa gamenya nggak bisa dimainin, ada beberapa fitur yang disunat pula, terus kalau menurut saya kurang begitu jelas, berasa kayak buat ngabisin stok mesin PS Vita aja gitu. Kalau menurut saya, memang lebih mending beli PS Vita yang portable aja, karena harganya nggak beda jauh kalau yang versi slim, atau bahkan bisa lebih murah untuk yang versi fat. Terus fitur-fiturnya juga sebenarnya bisa diterapkan di PS Vita Portable, tapi memang itu melalui proses oprek-mengoprek ya. PS Vita TV ini memang masih menarik, dengan bentuk ukurannya yang kecil, mudah dibawa-bawa, game-gamenya juga keren, apalagi sekarang udah mudah dioprek sistemnya, terus unitnya juga udah cukup langka, jadi lumayan nih kalau mau dikoleksi. Tapi kalau ngelihat harganya berasa gatal gitu ya, jadi pengen mendang-mendingin. Menurut kalian mending apa nih? Oke, jadi itulah konsol game Sony yang ukurannya kecil, yaitu PS Vita TV. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.